Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki hari ke-11 bulan Ramadan 1441 Hijriah. Pada beberapa pertemuan yang lalu telah dijelaskan tentang pentingnya doa, demikian pula begitu butuhnya hamba Allah untuk berdoa kepada Allah, dan telah dijelaskan tentang janji Allah bahwa setiap hamba yang berdoa kepadanya pasti akan dikabulkan, dan sudah dijelaskan apa itu makna dikabulkan. Bagi yang belum menyimak dan mendengarkan, silahkan bisa menyimak kembali kajian pada pertemuan yang lalu. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penting untuk diketahui supaya doa seorang hamba diterima dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Di antara yang terpenting adalah hendaknya seorang hamba meyakini bahwa hanya Allah sajalah yang mampu mengabulkan doa dan permintaan seorang hamba, sehingga dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah An-Naml ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Dan siapakah yang mampu mengabulkan doa orang yang sedang kesulitan dan yang menghilangkan keburukannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Jin ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hal yang penting untuk diperhatikan berikutnya. Di antara penghalang diterimanya doa adalah kurang yakinnya seseorang dan kurang khusyuk serta menghadirkan hatinya seseorang ketika berdoa. Ketika kita berdoa, terkadang kita hanya mengulang-ulangi permintaan kita. Kalau kita coba ingat, misalnya ketika kita berdoa biasanya akan memulai dengan mendoakan diri sendiri, keluarganya, anak-anaknya, orang tuanya, rezekinya, usahanya, dan seterusnya. Saking seringnya kita melafalkan urutan suatu doa, terkadang membuat hati ini lalai dan tidak khusyuk. Bahkan akibat doa yang kita panjatkan itu lafalnya memang itu saja, sering kalbu kita tidak hadir
atau tidak memahami apa yang kita ucapkan ketika berdoa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Bingung mencari marketing agency untuk memasarkan produk kalian? Jogja Lantai 2 hadir sebagai solusi. Melayani jasa Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google AdWords. Dengan tim yang profesional, membuat Jogja Lantai 2 menjadi penyedia jasa digital marketing yang terpercaya. Segera cek di website www.jogjalantai2.com. Hendaknya kalian berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa kalian pasti akan dikabulkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa yang berasal dari kalbu yang lalai lagi kosong. Oleh karena itu, apapun lafal-lafal doa kita, urutan-urutan doa kita, walaupun terulang ataupun tidak terulang, yang penting hendaknya kita menghadirkan kekhusyuan dan keyakinan dalam doa kita. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara adab-adab doa yang lain adalah hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Ad-Da'awat, hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dari Fudalah bin Ubaid. Dia menceritakan suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk. Masuklah seorang laki-laki, lalu ia sholat, kemudian berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, rahmatilah aku." Melihat yang demikian, Rasulullah SAW bersabda, "Ajjalta ayyuhal musalli, idza shalaita faqa'atta fahmadillah bima huwa ahluh, wa salli alayya thumma ad'uhu." Engkau telah tergesa-gesa wahai orang yang sholat. Jika kamu telah selesai sholat, lalu kamu duduk, maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang memuliakan dan pantas bagi Allah, dan bersolawatlah kepadaku, kemudian barulah engkau berdoa kepadanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kullu du'ain mahjubun hatta yusalli 'alan nabi." Setiap doa itu terhalang hingga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab-adab yang lain ketika berdoa adalah hendaknya ketika dia berdoa, dia mengakui dosa dan kesalahannya. Oleh karena itu, doa Nabi Yunus alaihi salam termasuk doa yang paling mulia dan mustajab. Perhatikan di dalam doa Nabi Yunus yang ada di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87, mengandung pengakuan tentang keesaan dan tauhid kepada Allah, juga mengandung pengakuan dosa dan kesalahan serta kezaliman terhadap diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dia, yakni Nabi Yunus alaihi salam, menyeru berdoa di kegelapan perut ikan paus, la ilaha illa anta, tidak ada ilah atau sesembahan yang diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak kalah pentingnya hendaknya seorang hamba senantiasa menjaga apa-apa yang masuk ke dalam perutnya dan perut keluarganya berupa makanan yang halal. Jangan sampai ada makanan yang haram masuk ke dalam perut, dikarenakan hal ini termasuk penghalang dikabulkannya doa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbalu illa thayyiban, sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang thayyib, yang baik. Thumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian beliau menyebutkan kisah seorang yang menempuh perjalanan safar, rambutnya kusut masai, berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya seraya berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah. Sementara makanannya haram, minumannya berasal dari yang haram, pakaian dan barang-barang yang dia gunakan berasal dari yang haram, dia juga diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Oleh karena itu, hendaknya ketika seorang berdoa memperhatikan hal-hal yang telah disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.